Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya, yaitu Novia Rinata. Yang kedua ada Mbak Putri, yang ketiga ada Mas Hafid, dan yang keempat ada Mas Evan. Di sini ada 4 yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang iptek. Yang ketiga, ada sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang iptek. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang iptek. Yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang iptek. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafa As-Rasyidin ini, Islam sangat berkembang pesat. Sejarawan Barat peralihan konservatif, yaitu Montgomery Ward, menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Fakta sejarah menjelaskan antara lain bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan, ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan teknologi. Pada abad ke-8 dan 9 Masehi, negeri Irak dihuni oleh 30 juta penduduk yang 80%-nya merupakan petani. Hebatnya, mereka sudah pakai sistem irigasi modern dari sungai Efrat dan Tigris. Hasilnya, di negeri-negeri Islam, rasio hasil panen gandum dibandingkan dengan benih yang disebar mencapai 10:1. Sementara di Eropa pada waktu yang sama hanya dapat 2,5 dibanding 1. Ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan pengembangannya berdampak cukup besar bagi peradaban dan kesejahteraan umat pada masa itu. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan memuliakan pujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid, yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, falsafah, ibadah, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Peradaban Islam memang peradaban yang emas, mencerahkan dunia. Itu sebabnya menurut Montgomery, tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Wajar jika Barat berhutang budi pada Islam. Dan di sini adalah beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu orang yang menemukan ilmu aljabar di bidang matematika. Yang kedua ada Ibnu Sina, dia adalah pembuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga ada Jabir Ibnu Hayyan, yaitu ahli kimia yang dikenal sebagai bapak kimia. Yang keempat ada Al-Biruni, yang meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak antropologi dan ideologi. Yang kelima ada Abu Al-Zahwari, yaitu penemu teknik patah tulang dan membuat kitab yang menyembuhkan luka pada saat operasi. Yang keenam ada Ibnu Haytham, dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata bekerja. Yang ketujuh ada Ar-Razi, yaitu orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Selanjutnya, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang iptek. Di samping secara eksternal saat itu Barat tengah tertidur lelap dalam buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumut, bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang.
Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru. Menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Untuk yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah itu, lahirlah individu-individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat madani Islam. Untuk yang kedua, motivasi agama. Seperti kita ketahui, kitab suci Al-Quran banyak berisi anjuran untuk menuntut ilmu, membaca atau iqra, melakukan observasi, eksplorasi, ekspedisi, dan berpikir ilmiah, rasional. Pada tataran praktis, doktrin ini membawa dampak sangat positif. Ia mendorong dan mempercepat terciptanya masyarakat ilmu atau knowledge society, dan budaya ilmu, knowledge culture, dua pilar utama setiap peradaban. Untuk yang tiga, faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara lain jika bukan terutama oleh kondisi masyarakat Islam yang meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis, Arab, Parsi, Koptik, Berber, Turki, dan lain-lain, dengan latar belakang bahasa dan budaya masing-masing, namun berhasil diikat oleh tali persaudaraan Islam. Yang keempat, faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat masa itu membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ad-Dhahabi, misalnya, menuntut ilmu hingga usia 20 tahun dengan biaya orang tuanya, namun umumnya pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk para penuntut ilmu di universitas dan sekolah-sekolah tinggi. Baik untuk staf pengajar maupun pelajar dijamin kehidupannya oleh badan wakaf masing-masing, sehingga bisa konsentrasi penuh pada bidang dan karirnya serta produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Untuk yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasa. Para saintis semisal Ibnu Sina, Ibnu Tufail, dan At-Tusi berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti patronnya. Mereka menjadi penasihat sultan, dokter istana, atau sekaligus pejabat. Ibnu Sina hingga diangkat sebagai menteri oleh penguasa Hamadan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arlita Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun dunia tampak begitu modern. Kecanggihan inovasi yang ada pada saat ini merupakan dampak dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia. Namun, berbanding terbalik dengan ilmu pengetahuan dalam Islam yang justru mengalami kemunduran. Hal ini dapat dilihat dari arus modernisasi di lingkungan masyarakat di mana nilai-nilai keislaman mulai luluh perlahan, baik dari segi perilaku dan atau kebiasaan, fashion, makanan, pendidikan dan ekonomi dan juga lain-lain. Memang masih ada yang benar-benar beriman kepada Allah, tapi jumlahnya tidak banyak, seperti yang tertulis dalam firman Allah berikut ini. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhan itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Kemudian pada surat Yunus ayat 12, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Yang pertama adalah faktor ekologi dan alami. Sebagian negara Islam memiliki tanah yang gersang dan juga rentan
mengalami serangan dari luar dan juga sering mengalami suatu wabah penyakit yang mematikan, sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang memilih berpindah tempat mencari tempat yang lebih baik. Yang kedua, kemunduran kerajaan besar Islam. Kerajaan Islam merupakan salah satu media yang strategis untuk menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru. Kerajaan tersebut ikut mendorong peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, pembangunan, dan seni. Namun kerajaan tersebut tidak bisa berjaya selamanya. Mundurnya kerajaan tersebut berpengaruh pada menurunnya peradaban Islam secara drastis, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, terjadi krisis ekonomi. Pada masa di mana mereka mengembangkan banyak teknologi, itu tidak didampingi dengan perekonomian mereka. Jadi mereka lebih mengedepankan mengembangkan ilmu teknologi, namun semakin berjalannya waktu, ekonomi mereka bakal berdampak. Jadi ini menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran di negara tersebut pada masa itu. Selanjutnya, cara pandang Muslim sempit. Umat Muslim memiliki kekuatan yang sangat cenderung menutup sebelah mata pada perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai belahan dunia. Sebagian mereka yang sebenarnya memiliki potensi intelektual lebih mempertahankan pemikiran lampau daripada membuka diri untuk pembaruan. Dan selanjutnya, menurut Wisnu Aryawe, beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat pada umumnya beragama Nasrani. Mereka ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dan di bidang itu sejajar dengan umat Islam. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya mereka mendapatkan kemajuan di bidang iptek, mereka justru mulai menjauh dari agama mereka. Kemudian yang ketiga, orang Barat berjiwa petualangan berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka berusaha berlayar ke rute yang tak lazim seperti yang dilakukan oleh Columbus yang menemukan benua Amerika. Penemuan benua baru tersebut ikut mempengaruhi rute perdagangan yang berdampak terhadap negara-negara Islam pada waktu itu. Yang keempat adalah orang-orang Barat sengaja menghancurkan observasium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, yang menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bidang astronom yang sudah sangat maju pada zaman itu. Yang kelima yaitu perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris. Pada mulanya ini ditunjukkan untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara Eropa lainnya. Tapi lama-kelamaan ekonomi Turki dapat bergantung pada ekonomi Eropa. Terus yang keenam, ketergantungan negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan di bidang pemerintahan. Inilah awal pemerintah kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Kemudian yang ketujuh, kolonialisme negara-negara Islam semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalisme. Namun karena terdesak dengan bahasa penjajah, mereka menjadi menggunakan bahasa yang resmi, sehingga mereka menjauh dari bahasa Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir di sini, akibat stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi, negara Islam mulai menurun. Padahal hal itu merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Hal ini diperparah lagi dengan munculnya kapitalisme Barat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang iptek.
yaitu perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi lama-kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada ekonomi Eropa. Ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Inilah awal mula pemerintahan kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya, mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Keadaan ini sedikit banyak telah menjauhkan mereka dari Al-Quran, padahal Al-Quran adalah juga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun, padahal stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih diperparah lagi dengan munculnya kapitalisme Barat. Selanjutnya yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang iptek. Dampak lain dari kemunduran dunia Islam di bidang iptek ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendidikan berkapita dan merajalela pengangguran. Di samping itu banyak negara-negara Islam yang terjerat utang luar negeri. Indonesia misalnya, sekitar 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% penduduknya hidup dalam kemiskinan absolut. Sementara itu jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang. Negara-negara Islam yang lain, meski tidak separah Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Islam akan kembali berjaya di muka bumi seperti janji Allah. 700 tahun pertama Islam berjaya, 700 tahun berikutnya Islam jatuh, dan sekarang tengah mengalami periode 700 tahun ketiga menuju kembalinya kebangkitan Islam. Meskipun saat ini umat Islam banyak ditekan, semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi Islam. Ini sesuai janji Allah yang menyatakan bahwa meskipun begitu hebatnya musuh menindas Islam, namun hal ini bukannya akan melemahkan umat Islam. Ibaratnya paku, semakin ditekan, Islam akan semakin menancap dengan kuat. Ada 3 upaya konkret yang bisa dilakukan umat untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau. Yang pertama adalah merapatkan barisan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang isinya, dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Selanjutnya yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang iptek. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seperti yang pertama, yaitu umat Islam perlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka menjadi Muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum di sekolah Islam. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidik diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Pola-pola pembaharuan pendidikan Islam setelah kita memperhatikan berbagai sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kejayaan dan kekuatan yang dialami bangsa Eropa, maka kita bisa menggarisbawahi terjadinya pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Ada 3 poin, yaitu pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Yang kedua, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dan yang terakhir itu yang ketiga, pola pembaharuan pendidikan Islam berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.